Halo. teman-teman. Oke, jadi perkenalan dulu, nama saya Lutfi Alamsyah. Nama saya Aulia Zara Putri. Nama saya Reva Mariza. Nama saya Cika Udai. Saya Berarti. Sekarang kita berada di Museum Abdullah Basuki, tepatnya ada di Jalan Keuangan Raya nomor 19, tepatnya itu di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Oke. Udah. Nah, jadi ini kita lagi di Museum Basuki Abdullah. Untuk melihat semua lukisan dan karya-karyanya Pak Bas, mari lihat video ini. Ini adalah ruang serbaguna. Ruang ini difungsikan sebagai tempat kegiatan Museum Basuki Abdullah yang berkaitan dengan edukasi dan interaksi dengan masyarakat. Ini adalah ruang pameran temporer. Area lantai 1 gedung 2 ini berfungsi sebagai ruang pameran temporer yang temanya berubah-ubah dalam periode waktu tertentu. Area ini juga berfungsi sebagai area pameran bagi masyarakat mulai dari individu, komunitas, seni, dan budaya, hingga satuan pendidikan yang ingin melaksanakan di museum sini. Nah, inilah denah alur Museum Basuki Abdullah. Nah, ini dia ruang dokumenter arsipnya Pak Basuki. Nah, halo teman-teman semuanya, saya Berarti bersama dengan Lutfi. Sekarang kita ada di lantai 2 nih. Nah, di lantai 2 ini ada koleksi lukisan wayang nih. Langsung aja boleh kita turun nih. Ini dia ruang wayangnya. Jadi Basuki Abdullah itu suka banget sama dunia perwayangan dari kecil. Halo teman-teman, jadi aku sekarang lagi di Museum Basuki Abdullah dan ini adalah salah satu ruangan museumnya keluarga Basuki Abdullah. Teman-teman ikutan yuk. Nah, di sini tuh ada lukisan kakeknya, namanya itu Dr. Wahidin Sudirosodo, dan juga ada ayahnya Basuki Abdullah, yaitu namanya Abdullah Subroto. Dan ternyata tuh keluarganya itu bapaknya juga pelukis, seorang pelukis teman-teman. Nah, di sini tuh bisa dilihat. Namun pas aku mau cari ini di Google tuh nggak ada. Jadi kalau makanya museum di sini tuh tidak ada penjelasan yang informatif di bawah lukisannya, teman-teman. Dan di sini terdapat foto lukisan dari potret dirinya Basuki Abdullah, seorang pelukis terkenal. Nah, ini juga salah satu karyanya, lukisan Gunung Gede Pangrango. Nah, teman-teman, selanjutnya dari tadi Cika udah jelasin soal lukisan-lukisan pribadinya atau lukisan familinya Pak Basuki Abdullah. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa busana penari wayang. Jadi Pak Basuki Abdullah ini tuh selain dia melukis, dia juga sebagai seorang penari wayang karena lingkungan hidupnya yang ada di Keraton Kasunan Surakarta. Di sini ada beberapa koleksi baju ketika beliau sedang mementaskan wayang orang. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada beberapa figura tokoh Mahabharata. Jadi ini aku nggak begitu paham soal hal tersebut, tapi ini mungkin beberapa figur-figur yang Pak Basuki waktu menjadi wayang orang itu, Pak Basuki itu merepresentasikan keempat figur ini. Selain lukisan potret, Basuki Abdullah juga suka melukis pemandangan. Lalu pada tahun 1990-an, mulai terlihat perubahan dalam karya lukis Basuki Abdullah. Hal ini mungkin karena dalam diri Basuki ingin mencoba aliran yang selain naturalisme. Lukisan yang dibuatnya dengan aliran yang lebih cenderung kepada impresionisme, yaitu
lukisan yang berjudul Topeng sebagai Sandiwara Kehidupan. Nah, lukisannya itu yang ini teman-teman. Nah, sekarang kita ada di kamar Pak Basuki Abdullah. Sang maestro legendaris ini memulai karya-karyanya dari ruang kamar ini. Dia di kamar itu melakukan doa, membaca buku, terus juga ide-ide dari lukisannya itu terdapat dari kamar ini, muncul dari kamar ini. Nah, tepat 5 November tahun 1993, Pak Basuki menghembuskan nafas terakhirnya karena dibunuh oleh 3 orang yang bekerja padanya pada malam hari karena aksi pencurian. Barang-barang dicuri adalah lukisan B.J. Habibie yang belum selesai, terus juga ada arloji sebanyak 43, dan juga uang Indonesia dan juga uang mata asing. Nah, ini ada beberapa arloji peninggalan sang maestro legendaris Pak Basuki Abdullah yang sempat dicuri oleh pelaku, dan juga ada senapan yang digunakan pelaku untuk membunuh, dan juga ini ada kacamata yang digunakan saat kejadian itu, dan pakaian yang digunakan saat pembunuhan, dan beberapa uang yang dicuri. Pak Basuki ini kan sebagai maestro pelukis atau seniman yang benar-benar terkenal, dia pasti menjaga banget penampilan dia waktu ke tempat-tempat kunjungan ke luar negeri. Nah, ini pakaiannya yang dia pakai benar-benar karismatik banget dan memancarkan aura yang sangat wow gitu. Nah, Pak Basuki ini mendapat pengakuan internasional itu pada tahun 1936, yaitu mengikuti lomba melukis Ratu Juliana dari Belanda. Nah, beliau memenangkan perlombaan lukisan itu, lalu beliau dipercaya oleh orang-orang internasional. Nah, ini adalah salah satu ruang peraga dan proses Basuki Abdullah. Nah, aktivitas Pak Basuki Abdullah itu adalah melukis, teman-teman. Nah, ini adalah alat lukisannya serta setananya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Dan ini lukisan dia, dan serta ini paletnya. Dan juga ada lukisan dari karyanya Pak Basuki Abdullah. Itu yang pertama itu ada Duta Besar Indonesia. Ini lukisannya, dan juga sketsa wajah wanita sendu. Nah, Mas, ini museum Pak Basuki ya? Ya. Lukisan yang menarik apa ya, Mas? Nah, aduh, kamu masuknya nih di sini, nanti bukan nih. Oh, oke, Mas. Oke, saya bantuin deh. Oh, Pak Basuki meninggal udah lama, Mas? Sudah lama sekali. Aduh. Kalau mungkin kurang ini saya juga kurang tahu, jadi kan harus beriset lagi nih. Wih, Mas. Boleh masuk ke sini. Boleh tolong nyalakan, Mas, lampunya? Nah, teman-teman, jadi di sini ada ruang pameran lukisan kepala negara gerakan non-blok. Nah, jadi pada saat peristiwa gerakan non-blok itu, Pak Basuki ini membuat lukisan. Lukisan itu tuh menjadi sebuah representasi gerakan non-blok yang ada di Indonesia pada saat itu, yaitu di Bandung. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ada beberapa lukisan besar. Jadi lukisan gerakan non-blok ini juga menjadi salah satu lukisan termudanya karena dibuat pada tahun 1992. Nah, di Museum Basuki Abdullah ini juga ada kemudahan untuk
disabilitas tunanetra karena bisa membaca lukisan-lukisan yang ada di ruangan ini. Nah, selanjutnya kita mau nanya nih ke salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo Kak, aku boleh nanya-nanya sebentar nggak? Boleh Kak. Sekarang aku kesini pasti mau lihat lukisan Pak Bas ya. Iya Kak. Kakak tahu gak sih lukisan ini tuh soal apa? Oh, setahu saya itu lukisan untuk apa ya, gerakan non-blok ya Kak. Jadi kan pada saat itu kan Indonesia salah satu pendiri gerakan non-blok. Dan Pak Bas juga kalau nggak salah tuh mengabadikannya dengan cara melukis tentang kepala-kepala negara yang ikut gerakan non-blok ini Kak. Setahu saya kayak gitu Kak. Jadi pengunjung-pengunjung yang datang ke sini tuh juga tahu arti di balik lukisan-lukisan ini. Gara-gara dia ketawa jadi pengen ketawa. Moto pegang ini. Pi, ayo Pi, kekuatan Pi. Pi, kekuatan Pi. Nah, sekarang kita berada di lantai 2 nih bersama Upi. Nah, di lantai 2 ini ada